Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa hadir selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-144. Kali ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22, dengan judul perikop Hal Berpuasa. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini, Markus 2, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman yang sudah kita baca, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan kerinduan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon urapi setiap kami, tuntun kami oleh Roh-Mu Bapa, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, pembahasan soal hal berpuasa ini sesuatu hal yang menarik, ya. Jadi ada beberapa teman-teman atau ada beberapa orang yang saya kenal itu bertanya kepada saya, apakah di dalam kekristenan itu ada yang namanya puasa? Maka saya akan menjawab, kalau berdasarkan ayat yang kita baca tadi dan beberapa ayat dari Injil Matius atau Injil Lukas, ada beberapa hal menyebut kata hal berpuasa. Tetapi tidak pernah ada penekanan, tidak pernah ada satu ketentuan di mana itu menjadi sebuah keharusan yang dilakukan seperti halnya saudara kita umat muslim. Tidak. Di dalam kekristenan, doa puasa itu lebih kepada satu komitmen pribadi lah. Entah kita berpuasa itu dengan tujuan supaya kita lebih pengen dekat dengan Tuhan, kita pengen sungguh-sungguh berdoa, atau kita menghadapi sebuah pergumulan di mana kita rindu Tuhan menjawab doa kita dan bentuk kita memohon kepada Tuhan ialah berpuasa. Sebenarnya praktek berpuasa di dalam Perjanjian Lama pun ada banyak, saudaraku, ya, dan banyak kali puasa yang disebutkan dalam Perjanjian Lama itu berkenaan dengan sikap merendahkan hati, sikap merendahkan diri, memohon pengampunan Tuhan, kemudian juga mohon belas kasihan Tuhan, mohon jawaban Tuhan. Nah, tergantung, karena ini bicara suatu relasi antara kita dan Tuhan secara pribadi. Maka saya bisa katakan dalam kekristenan, puasa itu bukanlah menjadi sebuah keharusan. Tetapi juga kalau saudara melakukannya, biarlah itu adalah sebuah rahasia antara engkau dengan Tuhan. Berkenaan dengan sikap, ya, dengan sikap dan bagaimana kita menjalankan puasa itu, maksud saya di sini, di dalam kekristenan tidak ada ketentuan waktu. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa tidak ada ketentuan.
Ya, ada juga orang dari gereja-gereja tertentu atau hamba-hamba Tuhan tertentu membuat aturan kalau berpuasa itu dari sore sampai besok sore. Jadi 24 jam. Ada yang seperti itu. Ada juga yang puasanya nggak cuma soal makan minum. Ada yang berpuasa berkenaan dengan misalnya kesukaan. Saudara ya, misalnya saudara suka melihat smartphone. Jadi saudara punya komitmen merendahkan diri dan menyatakan janji di hadapan saudara, di hadapan Tuhan maksud saya, supaya saudara puasa untuk melihat smartphone, dalam tanda kutip, untuk melihat yang menyenangkan hati saudara. Saudara mau sungguh-sungguh fokus datang mencari Tuhan, itu bisa jadi sebuah bentuk puasa. Makanya itu sesuatu yang rahasia, sesuatu yang pribadi, sebuah komitmen yang cuma saudara dan Tuhan saja yang tahu, saudaraku ya. Dan puasa dalam hal ini pun juga tidak menentukan kerohanian kita. Tidak lantas dengan berpuasa lalu Tuhan makin sayang kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita bahkan sebelum kita bertobat pun, selama kita, bahkan ketika kita masih hidup dalam dosa pun Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan seolah-olah berpikir bahwa dengan berpuasa saudara makin disayang Tuhan, saudara makin dikasihi Tuhan. Enggak sih sebenarnya. Itu cuma sikap hati dan sikap hidup kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, mari kita terlebih dulu melihat penjelasan ayat per ayat dari apa yang kita baca tadi ya. Di dalam Markus 2 ayat 18 sampai 22 tadi, orang-orang Farisi ya bertanya, kenapa murid-murid Yohanes, maksudnya di sini Yohanes Pembaptis ya, dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak? Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus menggunakan 3 ilustrasi. Yang pertama, dia menjawab dengan menggunakan ilustrasi mempelai pria dan teman-temannya. Ya. Maksudnya apa sih? Ini adalah sebuah pemahaman yang juga agak sulit dipahami ya kalau seandainya kita tidak belajar budaya orang Yahudi di abad pertama. Bahkan sebelum abad pertama pun mereka sudah punya budaya ini. Jadi saudaraku, kenapa Yesus memberikan ilustrasi pertama itu mempelai pria dan teman-temannya? Perlu saudara ketahui bahwa dalam perayaan pernikahan, biasanya pernikahan di dalam kehidupan orang Israel, orang Yahudi pada masa itu dirayakan selama kurang lebih 7 hari penuh ya. Dan dalam 7 hari itu, tamu-tamu spesial, artinya teman dari mempelai, itu tidak boleh berpuasa selama pesta berlangsung. Makanya Yesus memberikan jawaban di sini. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Nah, saudara baru akan bisa memahami ini ketika saudara memahami ungkapan Yesus mempelai. Jadi perayaan pernikahan berlangsung 7 hari penuh, dan teman-teman mempelai itu tidak boleh berpuasa selama pesta berlangsung. Mereka happy enjoy aja, saudara ya. Nah, saudara juga perlu memahami bahwa kenapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi itu berpuasa. Karena di dalam Yudaisme, atau kalau kita bahasa zaman sekarang tuh agama Yahudi ya, Yudaisme, hanya ada satu puasa wajib yang terdapat dalam Imamat 16 ayat 29 ya, itu merayakan hari pendamaian atau Yom Kippur. Tapi lucunya di sini kaum Yahudi, kaum Farisi maksud saya, dan murid-murid Yohanes biasanya berpuasa 2 kali seminggu. Ya. Di masyarakat Yahudi puasa itu dianggap sebagai bentuk kesalehan dan pertobatan. Seringkali dilakukan dengan wajah murung. Jadi saudara kalau ngelihat ada orang yang sedang berpuasa, kelihatan dari mukanya. Dia terlihat murung. Oh, berarti dia sedang berpuasa. Nah, beda dengan ajaran Yesus. Kalau engkau berpuasa, jangan murung air mukamu. Kemudian juga minyaki rambutmu, minyaki wajahmu, supaya orang tidak tahu bahwa engkau sedang berpuasa. Nah, inilah puasa di dalam kekristenan itu seperti ini. Jangan sampai
orang lain tahu engkau sedang berpuasa. Kalau orang sampai tahu engkau sedang berpuasa di dalam kekristenan ya puasamu tidak sah seperti itu. Seharusnya puasa itu adalah sebuah komitmen kita kepada Tuhan dan itu kita rahasiakan, cukup Tuhan saja yang tahu. Ya. Bagaimana cara menginterpretasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Dulu ada teman saya yang sekarang sudah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Dia pernah ngobrol membahas soal ini dengan saya, saudara ya. Jadi bagaimana kalau seandainya saya sedang berpuasa, lalu saya main ke tempat teman saya. Lalu di tempat teman saya ditawarin makan. Apa yang saya harus lakukan? Dia katakan. Lalu dia bilang, ya kalau ditawarin makan, jangan sampai ketahuan kita berpuasa. Bilang aja kita nggak puasa. Bilang aja kita tidak makan, kita sudah kenyang. Tetapi dengan begitu kita berbohong ya sebenarnya ya. Sehingga akhirnya dia bilang, ya makan aja, yang penting orang nggak tahu kita puasa. Tapi ya itu kan semua adalah penafsiran dalam pemikiran kita masing-masing. Kalau saya sih bijaknya, kalau saudara berpuasa ya jangan jalan-jalan. Apalagi jangan main ke tempat teman. Kalau berpuasa itu ya fokus. Banyak luangkan waktu di dalam ruang doa saudara. Berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagi saya itu puasa yang sejati ya seperti itu. Artinya saudara memberikan komitmen waktu yang terbaik saudara buat Tuhan. Bagi saya itu berpuasa. Makanya di Alkitab dikatakan Yesus itu berpuasa di padang gurun 40 hari 40 malam. Di padang gurun kan jauh dari orang saudara ya. Jadi dia memang ingin menyendiri dan sungguh-sungguh fokus. Saudara juga kalau berpuasa ya seperti itu harusnya ya. Ya. Tapi sekali lagi tidak ada keharusan bagi orang Kristen untuk berpuasa. Puasa itu nanti saudara pelajari sendirilah. Kalau di dalam pengajaran yang pernah saya terima ya, puasa itu selalu berkenaan dengan doa. Biasanya ya ada yang berpuasa dalam tanda kutip untuk memompa doanya biar powerful. Katanya biar puasa doa sebelum khotbah, sebelum melayani. Biasa berpuasa dulu supaya apa? Supaya pengurapan Tuhan turun, melayani dengan luar biasa. Nah itu kan sebenarnya konsep karismatik lama sih seperti itu saudara ya. Bagi saya, saudara nggak perlu sampai harus berpuasa untuk meminta pengurapan atau lain sebagainya. Bagi saya saudara bergaul karib dengan Tuhan, hidup dengan dalam firman Tuhan, hidup jujur, taat dan setia kepada Tuhan, menghidupi firman setiap hari lah. Saudara pasti akan melayani dengan baik tanpa harus saudara memompa itu dengan puasa. Tapi biasanya kalau orang puasa itu, kalau saya pribadi ya, saya pernah puasa itu kalau saya sudah mentok sama apa-apa ya, menghadapi suatu beban hidup yang pelik, kemudian saya berhadapan dengan masalah yang rumit, mumet, di mana saya harus mencari wajah Tuhan betul-betul. Di situ saya baru puasa, tetapi itu pun jarang saudaraku ya. Karena bagi saya juga Tuhan tidak mengharuskan yang seperti itu ya. Tapi kalau saudara mau melakukannya, saya respect itu. Sekali lagi itu bicara soal hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Nah kemudian Yesus menjawab, kain baru pada baju yang tua saudara ya. Jadi dalam budaya sehari-hari menambal baju tua dengan kain baru itu jelas bisa merusak saudaraku ya. Merusak kain yang lama saudara ya. Demikian juga sama perumpamaannya menuangkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua itu sama saudara ya. Saudara tidak bisa melakukan keduanya karena anggur yang baru itu jelas akan merusak kantong kulit yang sudah tua. Nah maknanya ini apa sih saudaraku? Maknanya ini, saudara tidak bisa memaksakan satu pemahaman kepada kerangka atau cara berpikir orang yang lama. Yesus tidak bisa menyampaikan Injil ke dalam pemikiran orang-orang Farisi yang pikirannya tuh sudah ya jadul ya. Dia tidak bisa memahami betapa dinamisnya pekerjaan Roh Kudus.
Jadi dia terkungkung dengan ajaran-ajaran yang tradisional seperti itu. Ya. Jadi Yesus tidak menambal tradisi lama, tetapi membawa sesuatu yang betul-betul fresh, betul-betul baru. Kehidupan baru. Bukan lagi hukum yang tertulis. Sementara orang Farisi itu mereka fokusnya kepada hukum yang tertulis terus. Tetapi mereka tidak mengerti esensinya. Kita tidak bisa menjalani kehidupan kekristenan itu dengan pola pikir lama, saudaraku. Kita butuh kantong baru. Ini bicara soal hati yang sudah diperbaharui. Ya saudara ya. Kalau saudara masih pakai kantong kulit yang lama, itu biasanya cara pemikiran saudara tuh yang lama-lama. Contoh cara pemikiran yang lama ialah, ayo kita rajin-rajin ke gereja, biar kebaikan kita jadi lebih berat. Ayo kita rajin-rajin berbuat baik, biar kebaikan kita jadi lebih berat. Nanti kalau berhadapan dengan tata pengadilan akhir, kebaikan kita akan ditimbang. Kalau lebih berat kebaikan, kita masuk surga. Nah itu cara berpikir yang lama seperti itu, saudaraku ya. Sama seperti orang-orang Farisi memandang puasa, bagi mereka itu sesuatu yang harus dilakukan, yang gimana. Sementara Yesus menekankan tentang relasi, bukan cara, bukan suatu adat istiadat atau kebiasaan. Mereka berpuasa. Orang-orang Farisi ini berpuasa. Mereka melakukan sesuatu yang letterlek. Hukum Taurat itu betul-betul mereka lakukan secara terperinci. Tetapi hati mereka tidak punya relasi dengan Tuhan. Hati mereka penuh dengan kejahatan, kebencian, iri hati, menghakimi. Wow, saudaraku. Sulit. Ya, sulit sekali. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari minta kepada Tuhan, Tuhan berikanku hati yang baru, supaya aku boleh menerima anggur baru itu. Ini saya nggak bosan-bosannya bersaksi ya. Saya Kristen sejak lahir. Tapi ketika saya membaca kitab suci, saya tidak pernah bisa memahami. Itu artinya apa? Firman Tuhan, anggur baru itu, setiap kali masuk dalam pikiran saya, selalu sobek, selalu bocor. Saya tidak bisa memahami kebenaran firman. Namun ketika saya bertobat, lahir baru, menerima Yesus sungguh-sungguh, di situ adalah momen di mana saya menerima hati yang baru. Ya, di mana hati yang baru ini seperti kantong yang baru, yang siap untuk menerima pengajaran firman. Dan ketika saya menerima hati yang baru, saya jauh lebih mendapatkan esensi. Setiap kali baca Alkitab saya bisa memahaminya. Bahasa-bahasa surgawi yang dulunya terselubung dari mata saya, saatnya saya mengerti. Maka orang-orang di luar sana, ketika mereka membaca kitab suci, mereka tanpa terang, mereka tanpa penuntun, mereka tanpa, ibaratnya seperti tanpa travel guide, ya, pemandu wisata. Kalau jalan-jalan bisa nyasar. Demikian juga orang-orang yang membaca Alkitab tanpa ada Roh Kudus dalam hidup mereka, jelas mereka akan nyasar di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Tidak akan ada yang dicelikan, tidak akan ada yang dibukakan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau mau membaca firman Tuhan dan engkau ingin memahaminya, buka hatimu, bertobat. Aku Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Minta Roh-Nya memenuhi hati dan pikiran saudara. Minta hati yang baru, jiwa yang baru kepada Tuhan, yang diperbaharui dari hari ke hari, menuju kesempurnaan sama seperti Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya berharap saudara jangan terlalu menjadi orang yang agamawi, yang selalu ingin mencari apa-apa yang letterlek atau apa-apa yang seperti orang Farisi ini ya, selalu menekankan kepada aturan-aturan secara Taurat. Makanya orang-orang yang bertanya, bagaimana puasanya orang Kristen? Lah kalau kamu tahu puasa orang Kristen bagaimana? Lalu gimana? Aku ingin melakukannya secara rutin. Tujuannya apa? Ya supaya Tuhan mengasihi aku, supaya Tuhan berkenan kepadaku. Dan kalau seperti itu, sebenarnya gak perlu puasa. Saudara bergaul karib dengan Tuhan aja. Selama Roh Kudus bersama dengan kita, saudara,
harusnya saudara bersuka cita. Saudara nggak perlu berpuasa. Tapi saya nggak bilang nggak usah ya. Kalau saudara merasa bahwa saudara punya beban berat atau saudara bergumul akan sesuatu, biarlah itu menjadi rahasiamu dengan Tuhan. Dan jangan biarkan ada orang lain yang tahu bahwa engkau sedang berpuasa. Lakukanlah kegiatan rohanimu untuk Bapamu yang tidak kelihatan, maka Ia akan memberikan upah kepadamu. Gak usah digaung-gaungkan, gak usah digembar-gemborkan, biar itu rahasia engkau dengan Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajar kami, dan di kesempatan kali ini kami buka hati kami agar Engkau menyatakan kuasa firman-Mu, memerdekakan kami, berikan kami sukacita menjalani hari-hari yang berat ini Tuhan. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan yang kami lalui. Biarlah kuasa firman-Mu yang menguatkan kami dan memberikan kami pengharapan. Kami percaya Tuhan menolong kami dimanapun kami berada. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, kami percaya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Ampuni kesombongan kami. Ampuni apabila kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni mungkin bahkan kami merendahkan orang lain yang menganggap diri kami lebih baik. Tuhan, biarlah terang-Mu mencelikan kami sehingga kami boleh melihat kami ada hari ini oleh karena anugerah dan kami tidak layak bermegah untuk apapun juga. Terima kasih Bapa. Kemegahan kami adalah Engkau ya Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh hidup melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Terima kasih juga bagi saudara yang sudah merekomendasikan channel ini untuk diikuti oleh teman-teman, saudara dan handai taulan. Biarlah saudara-saudara sekalian boleh bertumbuh dan tetap punya kerinduan untuk belajar kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.